Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya rekan-rekan mahasiswa? Kita kembali bertemu di komunikasi antar pribadi. Kemarin kita telah membahas memahami diri pribadi dalam komunikasi antar pribadi. Tapi kali ini kita akan membahas memahami orang lain dalam komunikasi antar pribadi. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita berharap dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap diri kita. Kita menginginkan orang lain memiliki penilaian yang baik mengenai diri kita. Paling tidak memiliki kesan bahwa kita konsisten dengan tujuan kita berkomunikasi kepadanya. Jadi, kewajiban kita ketika berkomunikasi adalah memberikan informasi kepada orang lain melalui perilaku kita, agar dapat digunakan untuk mempersepsi diri kita sesuai dengan yang kita harapkan. Mengenali partisipan komunikasi dilakukan dalam rangka mencapai dua tujuan, yaitu mengurangi ketidakpastian, kemudian perbandingan sosial, persepsi terhadap orang lain. Menurut Steve Dax, dalam proses persepsi perilaku orang lain akan membantu 3 hal. Yaitu yang pertama, perilaku mungkin akan terasa menyenangkan. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memberi kesan. Yang terakhir, memberikan perkiraan mengenai kelanjutan hubungan. Ada 3 informasi penting dalam melakukan persepsi terhadap orang lain, yaitu pertama, tujuan orang tersebut. Mempersepsi tujuan orang lain memiliki arti pertama sebagai mekanisme proteksi. Kita ingin mengetahui harapan melalui komunikasi yang dilakukan, mengevaluasi kesungguhan atau akurasi dari penampilan. Yang kedua, kondisi internal. Mengamati kondisi internal orang lain melalui pengamatan terhadap perilakunya, lalu menyimpulkan sikap, keyakinan, dan nilai. Yang terakhir dari 3 informasi penting dalam melakukan persepsi terhadap orang lain, yaitu kesamaan dengan orang tersebut. Adanya kesamaan akan mendorong rasa saling menyukai, itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang dikenal dengan 3 proses kognitif. Yang pertama, implicit personality theory. Yang kedua, persepsi atribusi. Yang ketiga, response set. Implicit personality theory menggunakan implicit personality berarti berusaha memahami individu tertentu dengan menempatkan ciri-ciri individu tersebut ke dalam suatu kerangka pemahaman, atau mengasumsikan orang sebagai psikolog amatir yang menggunakan perangkat psikologis untuk mempersepsi orang lain. Sedangkan proses atribusi adalah proses intrapribadi yang menempatkan penyebab atau pengendali atas suatu peristiwa kepada seseorang atau sesuatu. Proses persepsi ini menempatkan locus of control kepada seseorang atau kepada konteks sebagai bentuk proteksi kita yang dalam memandang diri kita sendiri dalam pengertian situasional, itu kita cenderung menimpakan perilaku kita yang tidak disukai kepada situasi, bukan kepada diri kita sendiri. Proses atribusi sendiri memiliki 3 arti penting. Yang pertama, membantu untuk menyusun penjelasan mengenai suatu kejadian dengan menggunakan pola-pola. Yang kedua, secara relatif akurat menggambarkan hubungan antara kondisi psikologi dengan perilaku. Yang terakhir, mempengaruhi hasil dari hubungan antar pribadi, dan meningkatnya hubungan juga akan mempengaruhi proses atribusi. Yang terakhir, response set. Nah, response set merupakan predisposisi tertentu yang dilakukan untuk menanggapi orang lain. Nah, respons set sendiri secara umum digunakan adalah halo effect dan leniency effect. Artinya apa sih? Nah, kalau halo effect terasa bila kita terlalu menggeneralisir perilaku orang dalam situasi tertentu kepada situasi lain yang sama sekali belum diketahui. Misalnya, orang yang sering terlambat akan kita simpulkan bahwa ia berperilaku sama dalam berbagai hal. Nah,
Untuk leniency effect sendiri adalah respon di mana kita membiarkan hubungan mempengaruhi persepsi kita terhadap orang lain. Misalnya, kita terlalu mentolerir perilaku orang lain yang secara umum dianggap kurang baik. Perilaku terhadap orang lain dapat dijelaskan lewat beberapa konsep, yaitu impression management. Setiap sehari-hari terlibat orang dalam kehidupan dalam memerankan dirinya kepada orang lain. Nah, impression management sendiri memandang komunikasi antar pribadi sebagai sebuah drama atau sandiwara dan merupakan perilaku yang lebih diarahkan oleh orang lain daripada kita. Yang kedua, rhetorical sensitivity. Rothbard dan Dornberg sebagai tokohnya peka terhadap diri sendiri, situasi terutama peka terhadap orang lain. Itu menurut mereka. Mengenai perilaku terhadap orang lain, 5 karakteristik rhetorical sensitivity, yaitu menerima kompleksitas pribadi, menghindari sifat kaku atau keras dalam berkomunikasi dengan orang lain, mengimbangi kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain, sadar akan berkomunikasi atau tidak sesuatu dalam situasi berbeda. Yang terakhir, sadar suatu pesan dapat dikemukakan melalui berbagai cara. Demikianlah mengenai materi memahami orang lain dalam komunikasi antar pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.